Rizik Syihab bukan tokoh agama atau ulama, tetapi jelmaan iblis yang selalu menyebar fitnah. Beda kepala memang beda pemikiran, akan tetapi pada kenyataannya orang kalau menyebut Rizik Syihab itu seorang tokoh agama, ulama, coba Anda pikirkan secara jernih dan hati yang bersih. Kalau seorang agamawan itu tentunya menyampaikan hal-hal kebaikan, tetapi kita bisa melihat selama ini Rizik itu apa sih yang disampaikan tentang kebenaran. Dia selalu membuat provokasi, membuat kegaduhan, fitnah-fitnah pun sumbernya itu dari dia. Saya itu melihat video di YouTube tentunya ya, Rizik berbicara di depan kelompoknya, itu menyuruh agar supaya menggunakan HP untuk menyebar fitnah. Nah, kalau orang seperti ini dikatakan seorang tokoh ulama, agamawan, apakah agama mengajarkan hal-hal seperti ini? Kalau saya bilang orang seperti ini adalah jelmaan iblis, setan, karena iblis dan setan itu tidak suka kebenaran dan selalu mengajak orang untuk hal-hal yang tidak baik, memusuhi hal-hal kebenaran. Makanya saya katakan, meskipun beda kepala, beda pemikiran, tetapi kalau untuk orang-orang yang senang dengan kebenaran tentunya bisa menilai apakah dia itu seorang tokoh agama yang menyebarkan kebaikan atau bahkan sebaliknya. Yang selama ini kalau kita mau sadar, mau menyadari, yang disampaikan selalu provokasi, pengadu domba, menyebarkan kebencian-kebencian, ya, dan itu juga ada video-videonya. Dan seperti apa yang saya katakan tadi, Rizik ini pernah ngomong di depan kelompoknya supaya orang-orang kelompoknya itu, anggotanya itu memakai HP untuk digunakan menyebar fitnah-fitnah, tentunya kepada orang-orang yang dianggap tidak sepaham, tidak sejalan, atau istilahnya itu lawan politiknya. Yang pasti Rizik ini adalah seorang politisi, bukan seorang agamawan. Jadi seorang politik yang menggunakan atas nama agama untuk menghancurkan lawan. Jadi agama itu hanya buat kedok. Memang susah kalau agama itu dicampuri dengan politik, karena kebenaran itu tidak akan murni. Ya, kebenaran tentunya buat kelompoknya, meskipun fitnah-fitnah, provokasi, dan lain-lain yang negatif tetap dianggap sesuatu hal yang baik kalau ini di dalam hal politik, tentunya buat kelompoknya. Karena kalau politik itu tidak akan murni, dan apapun segala cara itu akan dilakukan supaya menang pada intinya, tentunya kelompoknya, supaya bisa menguasai sesuatu hal apa yang mereka inginkan. Jadi kalau secara umum orang mengatakan si Rizik ini sebagai tokoh agama, tentunya keliru. Kalau saya mengatakan implementasi ataupun jelmaan dari setan iblis yang selalu menyebarkan kesesatan, itu nyata, bukan saya mengada-ngada, karena video-videonya selama ini ya selalu provokasi, pengadu domba, bahkan terakhir itu mengajak perang, kan itu, mengadu domba warga pribumi. Nah, disinilah kita harus jernih pemikiran yang selama ini menjadi pendukungnya, terutama para mukibin begitu ya, harus sadarlah bagaimana sepak terjang Rizik ini, karena tidak murni agama. Kalau agama tentunya mengajarkan kebaikan. Di dalam hal ini tentunya Rizik ini menggunakan politik agama. Kalau sudah politik seperti apa yang saya katakan tadi, tidak ada kebenaran lagi. Yang terpenting tujuannya tercapai, meskipun
tidak melalui jalan yang benar. Itu politik. Kalau agama murni, benar ya benar, salah ya salah, itu agama. Makanya seorang agamawan tidak mungkin kata-katanya kotor, membuat provokasi, ya, selalu mempunyai sikap yang adem, melindungi. Itu seorang tokoh agama. Tapi Rizik Syihab, kalau dikatakan tokoh agama, saya tidak setuju. Mungkin tokoh buat mereka, kaumnya, karena politik mereka yang menggunakan agama. Saya rasa seperti itu ya. Meskipun sekali lagi beda pemikiran, karena setiap kepala orang itu pemikirannya berbeda-beda, tetapi apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran, bukan sekedar mengada-ngada, karena kebenaran adalah kebenaran, tidak bisa dicampur aduk dengan kebatilan. Dan yang sangat memprihatinkan, sepak terjang selama ini dari Rizik Syihab yaitu selalu membuat provokasi dan fitnah-fitnah. Dan itu ada itu videonya, si Rizik ini membuat atau menyuruh kelompoknya untuk menyebar fitnah. Jadi sumber kegaduhan atau fitnah selama ini adalah sumbernya itu atau biang keroknya ya si Rizik itu. Maka orang-orang seperti Rismon, Roy Suryo, Dr. Tipa, dan lain-lain itu yang menyerang Pak Jokowi dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu itu tujuannya hanya membuat kegaduhan, membuat fitnah. Karena apa? Mereka itu adalah orang-orang kelompoknya Rizik. Karena saya melihat videonya juga, ternyata mereka setelah dilaporkan oleh Pak Jokowi datang ke Petamburan menemui Rizik Syihab. Bahkan respon itu di dalam video ya, itu saya lihat tuh tangannya sampai dipegang oleh Rizik Syihab, dan Rizik Syihab meminta supaya polisi itu tidak meneruskan laporan Pak Jokowi itu. Dan ini jelas-jelas sumber kekacauan fitnah, sumbernya biang keroknya adalah Rizik Syihab. Karena orang-orang yang melakukan itu ternyata orang-orangnya Rizik Syihab. Jadi kalau si Rizik dikatakan tokoh agama, ya ini hanya untuk kelompoknya saja, tidak secara umum. Kalau seorang tokoh agama tentunya tindakan dan perilakunya sesuai apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Dan si Rizik ini jauh panggang dari api. Tidak mungkin keturunan Nabi tindakannya seperti itu kalau kita mau berpikir menggunakan akal logika. Kanjeng Nabi diludahin saja tidak marah. Nah ini si Rizik hanya disinggung supaya tes DNA, dan sekarang ini orang sudah banyak yang tidak percaya dia sebagai wira Nabi, ngamuk. Bahkan yang terakhir itu mengajak perang, ingin membuat pasukan. Nah ini kan jauh dari apa sifat-sifat Kanjeng Nabi, dan saya yakin tidak mungkin keturunan Kanjeng Nabi seperti ini. Kalau saya yakinnya ya Rizik ini adalah jelmaan iblis yang selalu ingin membuat kekacauan dan menyebarkan fitnah, karena sifat setan dan iblis ya menyebarkan hal-hal kebatilan.